Rudal Iran bikin fasilitas Israel hancur lebur. Perang bisa pecah seperti Ukraina, Iran versus Israel. Hurrah! Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka bertanggung jawab atas tembakan sejumlah rudal yang disebut bikin fasilitas Israel hancur lebur. Serangan rudal dilontarkan beberapa lokasi di kota utara Irak Erbil pada Sabtu malam, termasuk ke titik yang diklaim sebagai pusat strategis militer Israel. Sebuah pusat strategis konspirasi dan kejahatan Zionis menjadi sasaran rudal presisi kuat yang ditembakkan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam, kata sebuah pernyataan di Sepah News, situs resmi IRGC. Menurut pernyataan IRGC, serangan itu tampaknya sebagai pembalasan atas kematian dua komandan IRGC dalam dugaan serangan udara Israel di dekat ibu kota Suriah Damaskus pekan lalu. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran memperingati pada hari Selasa bahwa Israel akan membayar tuntas untuk serangan udara itu. Dengar, sekali lagi saya memperingatkan rezim kriminal Zionis bahwa pengulangan kerusakan apapun akan menghadapi tanggapan yang keras, tegas, dan destruktif. Demikian bunyi pernyataan Garda Revolusi Iran. Laporan awal serangan menunjukkan bahwa konsulat Amerika Serikat di Erbil juga dirusak hancur lebur. Seorang pejabat AS mengatakan kepada media pemerintah Amerika Serikat. Pejabat keamanan Irak mengatakan tidak ada laporan segera mengenai serangan itu sebelumnya, namun kini dipastikan jika Iran bertanggung jawab atas serangan rudal-rudal ke pangkalan militer Israel di Irak. Seorang pejabat Irak, tidak disebutkan namanya, mengatakan rudal balistik ditembakkan dari Iran tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dia mengatakan proyektil itu adalah Fateh 110 buatan Iran, kemungkinan ditembakkan sebagai pembalasan atas dua pengawal revolusi yang tewas di Suriah pekan lalu yang diduga diserang oleh Israel. Menurut pernyataan IRGC, serangan itu sebagai pembalasan atas kematian dua perwira IRGC dalam dugaan serangan udara Israel di dekat ibu kota Suriah. IRGC telah bersumpah akan membalas dendam atas kematian perwira Ehsan Karbailavur dan Morteza Zainejad, kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis, kata IRGC saat itu. Sebuah laporan media berbahasa Ibrani menyebut pejabat keamanan Israel mengantisipasi tanggapan Iran. Serangan rudal Iran pada hari Minggu itu bertepatan dengan meningkatnya ketegangan regional. Negosiasi di Wina atas kesepakatan nuklir Teheran mengalami jeda atas tuntutan Rusia tentang sanksi yang menargetkan Moskow atas perang terhadap Ukraina. Sementara itu, Iran menangguhkan pembicaraan rahasia yang ditengahi Baghdad yang bertujuan meredakan ketegangan selama bertahun-tahun dengan saingan regional Arab Saudi itu. Penangguhan itu dilakukan setelah Arab Saudi melakukan eksekusi massal dalam sejarah modern yang lebih dari 3 lusin warga, ungkapnya. Masya Allah, Iran dukung invasi Rusia ke Ukraina. Presiden Iran mengatakan ekspansi NATO adalah ancaman yang berbahaya jika tidak diatasi begini. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan bahwa ekspansi NATO adalah ancaman serius bagi keamanan kawasan, khususnya bagi Moskow. Pernyataan tersebut ia sampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin seiring dengan Rusia yang melancarkan invasi militer ke Ukraina. Ekspansi NATO adalah ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan negara-negara merdeka di berbagai kawasan, kata Raisi dalam panggilan telepon dengan Putin, dikutip Al Arabiya.
Menurut pernyataan yang dirilis oleh kantor kepresidenan Iran, Raisi berharap invasi militer Rusia ke Ukraina akan berdampak positif bagi kawasan Eropa Timur. Raisi menyatakan harapan bahwa apa yang terjadi akan bermanfaat bagi bangsa dan kawasan, tulis kantor kepresidenan Iran dalam siaran persnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menilai memburuknya situasi krisis di Ukraina adalah hasil dari tindakan provokasi yang dilakukan oleh negara-negara NATO. Krisis Ukraina berakar dan dikompori oleh NATO. Kami tidak percaya bahwa menggunakan perang adalah solusi. Penting untuk membuat gencatan senjata untuk menemukan resolusi politiknya. Namun ini adalah NATO biang keladinya. Seperti diketahui, Rusia mulai melancarkan invasi militer ke wilayah Ukraina meskipun sudah dikecam oleh komunitas internasional. Bahkan tidak sedikit negara yang menjatuhkan sanksi berat terhadap Moskow karena tindakan tersebut. Namun, Presiden Vladimir Putin tidak memperdulikannya karena ia percaya jika Rusia sangat kuat. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, invasi ke Ukraina tersebut perlu dilakukan untuk mencegah ekspansi NATO ke Eropa Timur yang mengancam keamanan nasionalnya itu.